4 Desember yang lalu, banjir bandang menerjang Sukabumi mengakibatkan akses menuju ke rumah warga itu banyak yang terputus dan hingga kini juga masih banyak rumah warga yang tergenang lumpur. Iya, dan sampai sekarang itu juga masih menunggu ya bantuan dari pemerintah daerah setempat serta Basarnas untuk mencari orang-orang yang sampai sekarang belum ditemukan dan juga banyak sekali rumah-rumah warga yang pada reruntuhan sehingga akses menuju ke sana tidak dapat terjadi Dilalui, gitu ya. Oke, kami berdoa semoga saudara-saudara kita di sana semuanya baik-baik saja ya dan segera bisa ditanggulangi dengan baik. Ini akan menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Pagi. Dan nanti kita kembali lagi hadir pemirsa Insert Siang pukul 10.45 WIB hanya Trans TV. Milik kita bersama. Begitu mengerikan. 4 Desember lalu, banjir bandang menerjang wilayah Sukabumi. Deras air mengalir, menghanyutkan kendaraan dengan kuatnya, hingga menghancurkan pula rumah-rumah yang ada di sekitar aliran air. Kini, yang tersisa adalah bekas lumpur yang menggenang di berbagai tempat, termasuk di dalam rumah. Tim Insert pun sempat menyambangi lokasi musibah banjir bandang di Sukabumi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi di sana. Ya pemirsa Insert Investigasi, saat ini saya berada di Desa Loji, Kecamatan Simpenan yang terkena dampak dari banjir bandang di daerah Ciemas. Pemirsa bisa lihat bahwa di samping saya masih terdapat gundukan dari longsor yang terjadi pada hari Selasa lalu. Selain itu juga di sini masih banyak air yang mengartikan bahwa Desa Ciemas ini masih terkena banjir. Saat ini juga yang kita ketahui bahwa akses untuk ke arah atas atau daerah Ciemas hanya bisa dilalui oleh satu motor saja, dan juga di daerah Desa Loji ini ditemukan satu jenazah. Begitu miris jika melihat bagaimana jalanan sulit diakses hingga pemukiman warga masih tergenang air atau lumpur. Bahkan ironinya, banjir bandang ini sampai menelan korban hingga meninggal dunia. Di sini tuh udah hujan 2 hari 2 malam, sama listrik juga udah padam 2 hari 2 malam sebelum kejadian. Nah biasanya keluarga tidurnya di kamar masing-masing, cuma waktu itu dikarenakan hujan sama listrik yang padam, jadi keluarga tidurnya di tengah rumah berbarengan. Nah setelah itu mama kan sholat subuh jam 4:10. Setelah selesai sholat udah berdoa, ada suara kayak pohon yang tumbang. Pokoknya persekian detik aja langsung kejadian seperti ini. Nggak berubah, nggak ada susulan, nggak ada apapun. Mama panik, terus dia nyari bantuan. Cuma di sini kan tetangga cuma satu ya, jadi lari ke sana. Cuma ada satu cowok aja yang di sana. Nah udah gitu tuh mau ngangkatin tembok nggak kuat. Jadi si tetangga itu nyari bantuan ke daerah bawah. Udah gitu hampir 5 menitan ada kesini sekitar 4 sampai 5 orang. Ngangkat tembok. Nah udah diangkat temboknya, yang terselamatkan cuma bapak abasnya aja, bapak saya. Nah untuk aden Dapa adik saya itu masih butuh waktu 30 menit evakuasi untuk nyampe bisa ke angkatnya. Setelah itu langsung dibawa ke puskesmas Simpenan di sana, tapi alatnya nggak memadai, jadi dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu, tapi udah sampai sana udah nggak ada. Kesulitan yang pertama bisa kami sampaikan yaitu akses menuju ke lokasi, di mana banyak timbunan-timbunan longsor di sepanjang jalan sehingga kami harus memutar arus atau jalur baru bisa ke lokasi. Lalu yang kedua cuaca di mana pada saat kejadian dan sampai dengan kemarin itu masih disertai hujan, dan personil saat ini juga banyak yang melakukan manual pada saat kita melakukan teknik-teknik pencarian di longsor. Untuk akses ini dilakukan secara bertahap karena memang dibutuhkan alat berat, jadi ya selangkah demi selangkah
untuk meng-clear out jalan agar logistik dan bantuan bisa sampai ke tujuan akhir. Dari rumah yang terdampak, warga terpaksa harus mengungsi di tenda pengungsian. Mereka harus berdesakan sembari menunggu kondisi rumah sudah layak dihuni kembali. Dari pantauan tim Insert, bahkan ada warga yang sudah mengungsi selama 4 hari.